Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema kita kali ini Leo adalah kebahagiaan sejatimu. Kira-kira apa pesan semesta untuk diri kamu yang mana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan dan apa yang harus kamu lakukan ya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai ya, ada yang bertanya Kak Ica, kenapa tiap sudah lama nggak reading? Wah, saya setiap hari reading ya. Jadi kalau memang algoritma YouTube tidak ada memberitahukan kalian, berarti kalian yang harus inisiatif untuk melihat ke playlist saya ya. Di situ tiap hari ya saya readingkan untuk kalian para Leo ya. Jadi kalau mau readingan terbaru tiap hari aja cek-cek di playlist saya ya. Di konten saya buka akun saya, cari ya Ica Tarot atau Ica Tarot WS Indo, baru ke playlist atau ke video ya. Di situ ada video-video terbaru yang sudah terupload ya tiap hari, bukan jarang Kak Ica. Wah, saya nggak jarang, saya tiap hari ya. Kalian yang harus inisiatif kalau terpanggil secara jiwa untuk mau mendengarkan readingan saya ya. Oke, semoga tetap terhibur ya. Oke, kita langsung saja ya. Oh ya, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan untukmu agar kebahagiaan sejati bisa kamu raih, Leo ya. Saya mau kasih di akhir tahun ini ya, wejangan-wejangan untuk kamu supaya hidupmu di tahun baru nanti bisa up ya. Ada semangat baru, jiwa baru, pola pikir baru ya, semuanya baru ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Apa yang ingin semesta sampaikan? Di sini semesta sampaikan ya, harus berani ya. Memang Leo sudah berani, cuman terkadang itu beraninya kayak apa ya, lebih ke mental ya. Ini berani dalam artian bukan uji nyali atau apapun, tapi maksudnya ke mental. Jadi contohnya ya, kamu punya sesuatu yang ada dalam dirimu, bakat-bakat itu harus dikembangkan ya. Terkadang kamu tuh kayak saya harus jadi begini, saya harus jadi begitu ya, seolah-olah kamu menjadi orang lain. Kembangkan bakatmu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ini lebih ke, ada beberapa yang saya merasakan di sini kerja dalam hubungan toksik, kerja toksik yang tidak menyenangkan atau mungkin membuat kamu tidak happy ya, karena kamu merasa kok hidup saya begini-begini terus, kok saya selalu salah di mata pimpinan saya, atau sahabat saya kok toksik semua, kok orang tidak menyukai saya. Bagaimana kita mau berbahagia dalam lingkungan kerja produktif kalau banyak saingan, banyak tantangan, banyak orang yang emosi. Padahal dalam artian kalau kita bekerja dengan sepenuh hati, pasti hasilnya up. Kita harus saling bekerja sama, bukan bersaing, menjatuhkan, sikut menyikut. Ini ada ya, sehingga saya lihat di sini dunia kerja kamu agak sedikit berat. Semesta mau sampaikan, carilah pekerjaan-pekerjaan yang kamu sukai. Bukan karena tekanan, bukan karena hanya duitnya. Duit itu bisa dicari kalau pada saat kita bisa mendapatkan duit dengan hal-hal yang positif, dengan kondisi kita bahagia, bukan kondisi kita tekanan ya. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu dari diri kita, bukan karena saya terpengaruh. Saya bisa bahagia karena saya banyak duit. Siapa sih yang tidak bahagia kalau banyak duit? Tapi kalau tekanan ya pasti kamu berpikir, kok uang saya habis terus, karena apa? Tekanan. Jadi
uang banyaknya yang kamu dapatkan itu kamu macam tidak merasa bersyukur. Kenapa? Karena apa ya, kalau dibilang habis begitu aja. Ataupun mungkin kondisinya kamu ada uang juga bingung, wah saya mau habiskan ini pakai apa ya, nggak bahagia padahal ini ada uang. Ataupun bahkan tidak ada uang kamu bingung juga karena tekanan, ini banyak tekanan sehingga kamu tidak mindsetmu itu kayak macam tidak bisa berpikir dengan baik ya. Nah ini salah satu yang tidak bisa membuatmu bahagia, ini adalah pekerjaan yang toksik. Oke ya, berikutnya ada kreasi. Tuh, harus berkreasi dengan bakatmu. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up. Jangan pernah malu. Ngapain malu? Minder, ngapain minder? Ya, ngapain minder? Orang yang minder, orang yang malu itu berarti mental miskin. Kamu miskin, mau dikatakan miskin? Atau kamu mau hidup miskin? Pasti tidak kan? Jadi jangan terpengaruh bahwa wah jelek itu, kata orang nggak bagus, atau malu atau apapun. Berdayakan yang negatif, berdayakan yang salah. Ngapain? Kamu harus bisa bangkit ya. Macam kondisi kamu sekarang terpuruk ya. Ya bagaimana caranya supaya talenta kamu diberdayakan supaya up gitu loh. Ya. Supaya kamu bisa lebih nyaman, lebih happy. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, terkadang toksik, lingkungan. Macam contoh kamu jadi konten kreator dibilang konten sampah, dibilang malu-maluin, akhirnya kamu tidak bisa lanjut. Padahal kalau kita seandainya, ini contoh ya, membangun sesuatu itu kan harus dirawat. Bagaimana kalau Senin Kamis sama kan? Kalau kamu bisa mendapatkan menjadi predikat karyawan yang berprestasi, karyawan yang loyal, kan otomatis kan dilihat dari kinerja, tepat waktu, kedisiplinan. Ya. Sama kalau kamu membangun channel, jangan lihat orang, lihat dari dirimu. Jangan lihat karena si A, si B, si C berkata ini kamu langsung patah semangat. Ataupun mungkin kondisinya ada netizen yang berkomentar jelek, langsung kamu down, langsung sudah deh saya nggak mau. Kembangkan di sini, semesta mau kembangkan potensimu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, bekerja dengan yang tadi yang kamu inginkan, dan di sini kreasimu ditingkatkan, talentamu dikembangkan untuk bisa mendapatkan hasil. Untuk orang, kalau kamu sudah tahu bahwa itu lingkungannya tidak baik, tidak mendukungmu, jangan dekat-dekat. Berarti kamu yang harus bisa mengambil sikap untuk menjaga jarak. Seperti gitu ya, harus tegas, harus disiplin, harus percaya diri. Contohnya ada beberapa yang, Kak Ica, saya suka menyanyi. Ya sudah, kembangkan bakatmu. Bisa kamu menyanyi di wedding, bisa kamu nyanyi di kafe. Saya malu Kak Ica. Ya itu kan bicara mental lagi. Yang bikin dirimu miskin itu adalah mentalmu, yang mana semesta sudah memberikan kamu talenta untuk bisa membuatmu kaya, tetapi karena kamu ya patah semangat ataupun tidak pede, itu kan pede kan berarti mental miskin. Ya. Karena kalau kita kaya, tidak mungkin kita minder. Nggak mungkin kita nggak pede. Benar kan? Kalau coba kamu punya duit, kamu pede nggak? Maaf, saya bukan bicara kasar ya, tetapi saya kasih tahu supaya kamu punya wawasan tuh up. Kalau kamu merasa bahwa saya nggak pede, berarti ya kamu berarti mengizinkan dirimu tuh untuk tidak dikasih kelimpahan, tidak dikasih duit. Berarti kamu mengizinkan dirimu untuk miskin. Saya mau kaya Kak, ya berarti mental orang kaya kayak gimana? Coba kamu lihat mental orang kaya. Terkadang kita bilang itu sombong, angkuh, padahal mereka percaya diri. Itu yang harus kamu lakukan, bukan berarti kita sombong. Kalau sombong itu kan terlalu kayak gimana gitu ya, itu kan pribadi masing-masing dari cara pola pikir mereka ya. Kalau ada yang melihat bahwa wah dia sombong, bicara-bicara ini terus pukul tinggi, ya itu berarti kan hatimu merasa negatif terhadap dia. Tapi kalau ada orang bilang wah ternyata saya harus termotivasi dengan kata-kata dia bisa kok, masa saya nggak bisa, saya harus bisa. Jadi ambil dari sisi positifnya. Seperti gitu. Jadi kita membangun mental kita ya, dari diri kita sendiri, dari pola pikir kita. Oke, berikutnya di sini ada Great Diviner ya, dimana semesta mau sampaikan sabar. Sabar. Ingat,
Waktu dan saat yang tepat akan ada untukmu. Jadi jangan lihat dari orang lain. Terkadang kamu itu memikirkan bahwa wah saya begini, orang lain sudah begitu. Waktu Tuhan bukanlah waktumu. Karena Tuhan akan memberikan di saat dan waktu yang tepat. Ya, berhenti merendahkan dirimu, membandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau kamu mau membandingkan dirimu, jangan dengan orang lain. Skalanya beda. Ya. Kalau kamu mau membandingkan adalah dirimu dengan dirimu, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, wah, apalagi lebih parahnya kamu membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Makanya tidak ada energi kesyukuran. Di sini harus ada energi bersyukur, sabar, bersyukur, menanti, tenang. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jangan gegabah dalam bertindak. Jangan melihat dari casing orang. Ya, kenapa saya bilang jangan melihat dari casing? Terkadang orang melihat kamu kan dari casing. Di sini semesta mau sampaikan, jangan lihat juga orang lain itu dari casing. Terkadang kamu dimanfaatkan karena kamu lihat dari casingnya. Dan begitu pun orang melihat kamu dari casing. Dikiranya Leo ini jahat, Leo ini egois, Leo ini mau menang sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh orang baik. Nah ini jangan lihat dari casing. Ya, jadi seperti gitu, harus tegas, harus bisa mensupport diri sendiri. Kalau kamu tidak bisa mensupport dirimu, terus siapa yang mau mensupportmu? Kamu berpikir bahwa harus orang lain mensupportku. No. Kamu yang harus bisa mensupport dirimu sendiri. Jadi seperti gitu ya. Harus bisa membuat dirimu menyenangi dirimu. Kalau seandainya kamu sekarang kondisinya Kak Ica, saya lagi tidak nyaman, berarti pikiran alam bawah sadarmu menolak secara tidak langsung. Ya. Kalau kamu tidak bahagia, berarti ada yang salah dalam dirimu. Diperbaiki, bukan tunggu semesta bikin ya supaya saya happy. Semesta memberikan kamu akal pikiran itu untuk dipakai, untuk bisa mencari solusi. Semesta akan hanya bisa tahu bahwa ini yang terbaik, oke saya muluskan. Ini yang tidak terbaik berarti saya gagalkan. Itu aja, tapi selebihnya semua keputusan adalah dalam tangan kamu, dalam genggamanmu. Yang bisa membuatmu happy dirimu, yang bisa membuatmu kaya dirimu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, bukan orang lain. Terkadang kamu malah mau supaya orang lain datang membahagiakanmu. Ujung-ujungnya mereka tidak bahagiakan kamu kecewa, marah, sakit hati, emosi. Bahkan ada yang dendam. Berarti yang serugi siapa? Kamu. Kamu melihara energi negatif dalam diri, sama saja kamu menolak untuk menerima kelimpahan. Kenapa? Karena kamu meminta energi negatif masuk dalam dirimu. Karena apa? Yang kamu pendam energi negatif itu kan? Kemalangan, sakit hati, kekecewaan. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kalian para Leo, ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Kadang-kadang kamu tuh bermuka dua. Ya, di depan baik-baik, padahal dalam penuh dengan kekecewaan. Atau membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Wih, dia punya emas baru, besok saya juga mau. Nggak mau kalah, mau bersaing. Kita bersaing nggak apa-apa, ya, tapi yang wajar. Ini kan ada beberapa yang tidak wajar, ya, atau bahkan sikut menyikut. Nah ini yang lebih parah, sikut menyikut, dimana kamu ada di lingkungan toksik. Akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Kasihan jiwamu, ya. Oke, berikutnya ada nature, banyak doa. Hidup ini dinikmati, santai aja. Semakin kamu ngoyo-ngoyo semakin tidak jelas. Ya, semakin kamu tenang, kamu di vibrasi atas, semakin jelaslah apa yang kamu mau. Ya. Pada saat kamu di bawah bingung, semesta mau kasih kamu apa? Karena semesta tidak bisa mendengar doamu. Kenapa? Kamu di vibrasi bawah. Pada saat kamu di vibrasi atas, tenang, damai, itu rezeki itu datang terus loh. Kebahagiaan datang terus loh. Bahkan mungkin kamu sendiri pun kamu merasa bahagia dibandingkan banyak orang tapi toksik. Makanya saya bilang tenang. Kamu harus ada di kondisi yang tenang, nyaman. Kamu ciptakan itu. Supaya apa? Doamu itu bisa dijawab semesta, bisa didengar. Dan dia berikan. Kenapa? Kamu di vibrasi atas. Semesta itu tidak akan bisa mendengar doamu kalau kamu tuh ada di vibrasi bawah. Banyak emosi, banyak ketakutan, kecemasan. Apalagi banyak menyimpan kekecewaan dan dendam. Ini kekecewaan yang paling banyak ya. Mungkin dendam oke lah, tapi kekecewaan ini paling banyak. Kalau dibilang dendam gak terlalu.
Cuman kecewa yang paling sangat luar biasa dalam. Banyak kekecewaan dalam diri Leo yang kamu pendam sampai bertahun-tahun tuh kamu pendam terus. Bahkan mungkin kamu mendoakan orang. Ya, Leo itu diam-diam tapi betul-betul mengingat ya. Macam contoh, orang pinjam duit di kamu oke, saya nggak usah tagih. Tapi ya semoga kamu bisa mendapatkan balasan aja dari semesta. Pasti gitu. Kamu tuh orangnya oke, begitu aja, lepas tangan aja. Tapi diam-diam. Nah itu kan sangat disayangkan. Kamu mendoakan dia sama saja kamu mendoakan dirimu sendiri. Makanya saya bilang, apa yang ada dalam hatimu tuh dilepas yang negatif. Kenapa? Karena anggap aja kamu mendoakan dirimu itu bumerang buat dirimu lagi. Ya. Jadi kenapa kamu tidak berbahagia? Karena ada tusukan dari dalam dirimu, di hatimu. Ibaratkan kamu menyimpan duri dalam daging. Ya, kelihatannya di luar biasa aja padahal di dalamnya udah sakitnya luar biasa. Tidak nyaman, tidak happy. Kenapa? Karena ya kamu yang memelihara itu sendiri, tidak mau dilepaskan. Ya, banyak berdoa, jaga kesehatanmu. Ya, jangan tinggal kerja banyak duduk, nggak nggak bisa atur waktu antara kerja, dirimu, istirahat dan keluarga. Kadang-kadang malah anakmu butuh kasih sayang, kamu nggak, pergi, ibu lagi kerja, ayah lagi kerja. Ingat, waktu nggak bisa diulang kembali. Pada saat anakmu lagi rewel, didiklah dia baik-baik, karena masanya. Belum tentu besok-besok dia begitu lagi. Seiring bertumbuh pasti dia akan menjadi orang yang dewasa juga. Ya, nggak bisa kamu peluk, nggak bisa kamu cium. Ujung-ujungnya kamu sudah tua. Wah, sudah banyak waktu yang saya sia-siakan. Nah itu ya, jadi waktu dengan keluarga itu sangat luar biasa pentingnya. Jangan sampai kamu habiskan di kantor dengan orang yang toksik. Karena kebanyakan seperti gitu. Orang yang bersamamu, yang toksik, yang kamu bersama. Tetapi orang-orang yang betul-betul mencintaimu terkadang kamu abaikan. Jangan ya. Menerima diri kamu apa adanya juga. Saya lihat di sini ya, menerima diri dengan cara ya itu berani, atau kalau dibilang ya bisa menerima kekuranganmu juga. Kamu tahu kekurangan saya ini, ya udah, inilah kekurangan saya. Sudah. Saya tahu kekurangan saya. Jangan, saya nggak punya kekurangan, saya harus begini, saya harus begitu. Nggak usah nonjol-nonjolkan diri. Biarlah orang yang menilai dirimu. Kamu hanya bisa memberikan yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Penilaian untuk mereka. Karena mereka yang bisa melihat kita itu kan orang lain, bukan diri kita. Ya, terima masukan, terima kritikan. Karena kritik dan masukan itu adalah berkat. Karena kalau orang sudah tidak mau kritik dan tidak mau memberikan masukan, berarti orang tidak peduli padamu. Selama mereka masih memberikan masukan, ya masih memberikan kritik, berarti mereka masih peduli terhadapmu. Seperti gitu ya, jadi ambil semua dari sisi positif ya. Oke, jadi seperti gitu ya, jangan membandingkan diri ya, selalu peduli pada diri sendiri ya, tegas, disiplin, berikan support, menerima diri kita apa adanya, banyak doa, banyak bersedekah juga, jangan lupa olahraga dan lebih fokus membangun diri kita dan fokus pada cita-cita kita. Gak usah terlalu mau dengarkan orang lain, biarkan aja mereka berbicara sesuai yang mereka inginkan. Tapi ingat, kita buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan kepada kita yang jelek itu salah. Itu yang harus kita buktikan. Bukan kita malah marah, no. Kita buktikan dengan prestasi kita, bukan dengan sikut menyikut, tetapi dari kerja keras kita. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi semoga kamu lebih up ya, mencintai diri sendiri. Kebahagiaan itu adalah pilihanmu. Jadi bukan mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Jadi kebahagiaan di mana semesta mau sampaikan diciptakan, dibentuk dari dirimu ya. Jadi itu semua pilihanmu. Kembali lagi pada dirimu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tattoo S Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.